Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kajian rutin kita. Kali ini kita bahas terkait dunia tulis menulis, bahwa menulis itu sesungguhnya adalah proses menjadi dan berkembang. Menjadi dan berkembang seperti apa? Eh, Menulis ini, inilah yang akan coba kita bahas untuk kajian kali ini. Sebelum kita bahas, teman-teman silakan yang belum subscribe dulu biar materi-materi kajian yang akan dibawakan di channel ini tidak tertinggal, dan teman-teman silakan like, komentar, dan share sehingga banyak teman-teman yang mendapat manfaat dari kajian rutin yang kita lakukan ini. Jadi menulis ini ya adalah sesungguhnya adalah proses menjadi dan berkembang. Ini yang saya alami selama ini ya. Kita tahu bahwa sesungguhnya dunia ini adalah gudang informasi ya, yang bisa kita gali, dan tidak hanya digali tapi kita juga bisa menyampaikannya lewat sebuah tulisan. Jadi menulis itu adalah sesungguhnya adalah menginformasikan dan menyampaikan apa-apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kita renungkan dari apa yang terjadi dalam dunia yang begitu luas ini. Dan membaca dan menulis ini adalah kunci ya dari kesuksesan untuk menguasai dunia ini. Jadi silakan kalau teman-teman ingin mencapai kesuksesan ya, maka langkahnya tidak lain adalah kita selalu membaca dan tentunya menuliskan ide-ide yang apa yang terpikirkan dalam kehidupan ini ya. Saya terus terang bersyukur diberi kenikmatan dalam membaca, baik itu membaca buku ya, perilaku manusia, dan kejadian alam ya. Karena lewat aktivitas membaca buku, mengamati perilaku manusia, dan mengamati kejadian alam atau fenomena yang terjadi di sekitar kita ini ya, begitu banyak inspirasi yang tiba-tiba muncul berkeliaran menghinggapi dalam kehidupan kita ya. Sampai suatu waktu saya terus terang di tahun 1990-an itu akhirnya memberanikan diri membuat suatu forum yang saya kasih nama Majelis Inspirasi Al-Quran dan Realitas Alam, disingkat MIKRA Indonesia. Kenapa saya menamakan MIKRA? Karena terus terang bahwa dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Realitas Alam, ini adalah inspirasi yang mungkin tidak akan habis kita gali ya. Kalau kita baca, makanya kalau kita baca itu di dalam isi Al-Quran itu banyak inspirasi yang bisa kita tuliskan ya, yang memancing untuk kita berpikir lebih jauh, mencari ilmu lebih jauh dari pengertian yang disampaikan di dalam isi Al-Quran itu. Termasuk realitas alam ini adalah perilaku manusia ya. Jadi sumber inspirasi ini juga tidak akan habis ya. Kita bisa, apa yang kita lihat dari kejadian yang terjadi pada seseorang itu bisa melahirkan sebuah ide inspirasi untuk kita tuliskan ya. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa waktu itu saya memberanikan diri membuat forum ya, untuk menjaring inspirasi dan teman-teman grup saya waktu itu ya, sehingga saya membentuk forum Majelis Inspirasi Al-Quran dan Realitas Alam Indonesia. Yang pertama adalah saya menyadari ya dan mengakui bahwa
betapa Al-Quran itu adalah sumber inspirasi yang tidak akan pernah habis untuk kita tuliskan. Yang kedua, realitas alam itu pun sungguh kaya akan inspirasi yang bisa ditulis oleh siapapun. Di realitas alam ini tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalamnya ini termasuk perilaku manusia ya. Ini pun saya meyakini betul bahwa begitu banyak ide-ide inspirasi yang dapat kita tuliskan dari tiap orang, karena setiap orang itu adalah unik, memiliki keunikan, dan itu pantas untuk kita gali dan kita tuliskan ya. Sehingga orang yang tidak mengalami dari keunikan dari seseorang itu bisa mendapatkan hikmah atau pelajaran ibroh dari apa yang dia baca nantinya ya. Sehingga lewat tulisan-tulisan itulah nanti seseorang yang membacanya akan mendapat ilmu pengetahuan tentunya, dan tidak hanya itu juga bisa belajar dan bisa mengamalkan dari apa yang telah orang lain lakukan gitu ya. Dan saya kira hal-hal inilah yang bertebaran di sekitar kita. Makanya sayang kalau tidak cepat kita ikat dalam sebuah tulisan gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah terkait dengan hal-hal yang muluk-muluk, tapi yang terjadi dalam keseharian kita terus kita ikat dalam sebuah tulisan yang di situ mengandung hikmah, pelajaran. Saya kira akan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Sehingga inspirasi yang tertulis ini akan menjadi pegangan buat para penulis yang ingin jadi penulis. Jadi biasakan untuk mencatat apa yang terlintas ketika kita menemukan hal-hal yang terpikirkan ketika dimanapun kita berada gitu ya. Jadi sungguh luar biasa kalau kita maknai dengan benar sumber inspirasi terkait dua hal ini, yaitu Al-Quran dan realitas alam ini ya. Jadi saya yakin teman-teman dalam menulis tidak akan kehabisan bahan untuk dituliskannya. Jadi itulah yang selama ini beberapa inspirasi yang menjadi bahan saya menuliskan, baik itu tentang artikel untuk media maupun untuk blog saya ataupun untuk buku-buku. Sehingga saya punya buku, kumpulan buku gitu ya, kumpulan terkait tentang isinya hanya baru berupa ide, dan itu seperti daftar isi, dan itu tinggal saya mengembangkan di kemudian hari menjadi tulisan-tulisan lepas gitu ya. Jadi silakan kalau teman-teman berminat dalam dunia tulis menulis ini, ikuti terus kajian kita, akan berseri, akan membahas bagaimana kita menulis dalam dunia keseharian yang kita lakukan gitu ya. Jadi proses menulis ini terus terang bagi saya adalah sejatinya adalah memberdayakan hidup saya sendiri ya. Kenapa? Karena lewat menulis hidup saya akan terus berkembang, insya Allah akan berkembang menuju hal yang lebih baik gitu ya, lebih berkualitas dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat orang gitu. Jadi menulislah yang sesungguhnya membuat hidup saya menjadi keranjingan ya, terus ingin membaca gitu. Dan kebiasaan membaca ini tidak hanya membaca buku, tapi membaca, era sekarang banyak sekali sumber informasi yang bisa kita gali. Dulu mungkin saya merasakan bagaimana susahnya saya mencari referensi jurnal terkini gitu ya, keilmuan dari luar negeri, sehingga lewat perkembangan saat ini saya bisa menikmati setiap saat jurnal-jurnal terbitan terbaru
yang itu saya yakin akan menambah kasanah keilmuan kita bagi yang membacanya gitu ya. Jadi silakan nikmati karena ini adalah yang harus kita manfaatkan teknologi ini. Jadi saya merasakan bahwa menulis ini pengetahuan saya merasa kurang terus, sehingga akhirnya saya terus baca, mencari ilmu lagi, sehingga saya menemukan apa yang saya pikirkan gitu ya. Jadi menulis itu kan sesungguhnya adalah kita ingin menyampaikan ide yang belum kita ketahui, sehingga kita mencari jawaban dari ide itu, terus kita tuliskan lewat tulisan dan bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi sesungguhnya awalnya tidak tahu gitu, tapi dengan membaca akhirnya kita tahu, kita menuliskannya sehingga orang lain menjadi tahu seperti yang dialami oleh penulisnya gitu. Jadi jangan ragu, teruslah menulis ya, jangan bimbang, teruslah menulis karena menulis ini adalah membuat hidup teman-teman saya yakin terus akan berkembang ya, sehingga terus belajar gitu ya. Dan menurut saya belajar menulis yang paling cepat itu adalah belajar dari tulisan orang lain yang sudah dipublish, yang sudah ditulis. Bagaimana mereka menyampaikan ya isi gagasannya lewat tulisan bahasa yang dia tuliskan itu ya. Mulai dari prolognya seperti apa, terus dia masuk ke batang tubuh isinya seperti apa, menguraikannya, susunan kata dan kalimatnya gitu ya. Itu teman-teman sambil membaca tapi sambil mengamati juga gitu ya, sehingga di situ ada proses belajar membacanya itu, dan itu saya yakin akan lebih cepat. Termasuk terakhir nanti bagaimana seorang penulis ini dia menutup sebuah tulisannya sehingga lebih bermakna dari apa yang dia tulisan yang akan orang lain baca gitu ya. Lebih jauh dari itu menurut saya adalah lewat tulisan saya terus diingatkan gitu ya, diingatkan terhadap perilaku hidup yang saya lakukan, karena adalah cerminan gitu ya tulisan, sehingga selalu diingatkan, oh saya sudah pernah menulis tentang ini gitu ya. Jadi bahan introspeksi buat penulisnya harusnya gitu ya. Jadi ketika kita baca ulang isi tulisan kita gitu ya, itu yakin kita akan senyum-senyum sendiri karena oh ternyata dulu saya pernah menulis tentang ini gitu ya, sehingga ada bahan untuk kajian untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti orang gitu, kalau ditampar sama orang lain kan sakit, tapi kalau lewat tulisan yang kita tulis gitu ya, kita selalu diingatkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Inilah sesungguhnya menurut saya apa yang saya namakan menulis ini adalah proses menjadi dan berkembang gitu. Jadi sejarah hidup kita akan terekam gitu ya lewat tulisan dari awal sampai sekarang itu. Jadi rangkaian apa yang kita tulis itu adalah sesungguhnya adalah mencerminkan bagaimana perilaku kita ini atau pikiran kita ini terus berkembang gitu ya. Tidak hanya stagnan di satu sisi, tapi kita terus berkembang. Makanya saya selalu mengarsipkan apa-apa yang pernah saya tulis, sehingga dari situ bahkan beberapa buku saya itu sesungguhnya adalah kumpulan tulisan yang pernah saya tulis, dan itu setema saya jadikan satu buku
dan itu jadi tergambar gitu ya secara utuh terkait tema itu, bagaimana seorang pikiran seorang penulisnya gitu ya. Yang jelas lewat tulisan lah saya selalu perilaku keseharian saya selalu diingatkan gitu ya. Nah, bagaimana agar aktivitas menulis ini menjadi lebih maksimal ya, dalam arti kualitas dan produktivitas tulisan kita ini menjadi lebih bermutu dan bermanfaat ya. Jadi memang kalau saya baca tulisan saya sendiri di awal-awal belajar menulis dengan sekarang itu sudah beda banget gitu ya. Ya. Dan disitulah proses belajar terjadi gitu ya. Bagaimana kita lebih lugas menyampaikan gagasan gitu ya. Itu akan tercermin dari perkembangan tulisan kita. Jadi memang penulis itu ya terus belajar ya, terus belajar, terus berkembang gitu ya. Nah sekarang bagaimana supaya lebih maksimal nih ya kualitas dan produktivitas tulisan yang kita hasilkan gitu ya. Kuncinya hanya satu, biar kita lebih berkualitas, tulisannya lebih bermutu dan bermanfaat adalah ya sebanyak-banyaknya membaca ya. Kita bisa baca dari penulis-penulis yang terkenal gitu ya, yang sudah dulu terkenal, bagaimana mereka mengungkapkan, bagaimana mereka menuliskan terkait tema yang dia sampaikan gitu ya. Di situ ternyata ada beberapa tipe gitu kan, bagaimana menyampaikan ide dan gagasan itu. Ada yang tipenya menguraikan, ada juga itu dia menyampaikan cerita terlebih dahulu baru diambil maknanya, renungan gitu ya, direnungkan aplikasinya seperti apa. Oh ternyata pola-pola menulis seperti ini gitu ya, banyak yang bisa kita belajar dari situ. Maka tidak lain kuncinya adalah biar tulisan kita makin produktif, tulisan kita makin bermutu dan bermanfaat, makanya ya harus rajin membaca gitu ya. Membaca apa yang tertulis dan membaca kejadian yang ada tadi di realitas alam yang kita alami ya. Termasuk di dalamnya adalah perilaku manusia, perilaku binatang, itu sesungguhnya bisa kita jadi bahan untuk tulisan, biar tulisan kita menjadi lebih bermakna, lebih hidup gitu ya. Jadi itu menurut saya kuncinya ada di membaca ya, tidak hanya membaca buku tapi juga membaca realitas alam dan perilaku manusia, termasuk perilaku binatang gitu ya. Karena di situ banyak hikmah gitu ya. Terkait dunia menulis ini khususnya bagaimana menulis itu adalah menjadi proses adalah proses menjadi dan berkembang ya bagi sang penulisnya ya. Saya teringat kata-kata almarhum Pak Ernowo, ini saya sangat terkesan sama beliau lewat bukunya yang sangat terkenal adalah Andaikan Buku Itu Sepotong Pisah gitu ya. Di situ beliau mengungkapkan bahwa prinsip pertama Pak Hernowo itu ya, dalam hal menulis adalah membebaskan diri. Ini berarti saya harus membebaskan diri saya dari hal-hal apapun gitu ya, kata Pak Hernowo, agar kata-kata dari dalam diri saya dapat keluar ya, dan kemudian tersusun menjadi kalimat-kalimat bermakna ya. Saya harus menganggap diri saya seorang diri pada saat menulis ya. Jadi menulis itu adalah mengekspresikan diri kita. Jadi jangan menulis sambil berpikir gitu ya. Karena menulis itu sebenarnya adalah mengungkapkan isi pikiran kita gitu. Makanya disarankan sebelum kita menulis ya, seorang penulis itu harus banyak membaca. Jadi
Jadi ketika waktunya menulis itu tinggal menuangkan apa yang sudah pernah dibaca ya, sudah pengalamannya sudah dirasakan gitu ya, tinggal dituliskan ya. Itu namanya menulis bebas. Itu prinsip yang ditekankan oleh Pak Hernowo. Terus beliau juga mengatakan bahwa saya dapat menulis secara lancar dan menggigit apabila saya menggunakan kata ganti orang pertama. Ganti orang pertama yang sering dipakai Pak Hernowo itu adalah saya gitu. Pada saat memulai menulis. Jadi seakan-akan lewat kata ganti orang pertama tersebut tiba-tiba ada air bah pengalaman saya yang bergelombang-gelombang ini keluar dari dalam diri saya agar segera dituliskan. Jadi ini tip yang kedua yang bisa teman-teman lakukan, pakai kata saya ketika menulis. Jadi di situ ada wakil kita dengan menggunakan kata saya. Pak Hernowo merasakan bahwa idenya tuh meluncur dengan deras gitu ya ketika menulis, karena tinggal menumpahkan pengalaman dari sang penulisnya gitu ya, baik yang pernah dia baca, dia rasakan, termasuk pernah dia dengar dari orang lain, tinggal menuliskannya gitu ya. Dan yang ketiga adalah menulis bagi saya tidak sekedar berhubungan dengan tinta dan kertas ya, kata Hernowo. Menulis adalah proses menjadi dan berkembang ya. Lewat menulislah saya kadang mampu memecahkan beberapa permasalahan yang menekan diri saya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa sesungguhnya menulis itu adalah awalnya itu adalah temanya itu adalah ketidaktahuan seorang penulis gitu. Sehingga dia mencari jawaban dari apa yang dia tidak ketahui gitu ya, dengan membaca, mengamati dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tahu jawabannya, tinggal kita tuliskan gitu. Jadi rangkaiannya seperti itu menulis tuh. Kita membuat permasalahan, kita mencari tahu jawabannya, dan kita menuliskannya. Ya. Dan pembaca tinggal menikmati apa hasil pola pikir sang penulisnya gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya menulis itu. Kita menghadapi masalah, terus kita mencoba mencari tahu jawabannya dari beberapa referensi literatur bacaan yang kita miliki gitu ya, dan kita menuliskan jawaban-jawaban itu dalam tulisan yang kita tulis gitu. Dan yang selanjutnya yang keempat, menulis bagi saya, kata Pak Hernowo, merupakan kegiatan yang ringan. Ini lantaran menulis saya persepsikan sebagai kegiatan yang menyembuhkan. Jadi ini tip yang bisa teman-teman lakukan ya, biar menulis itu terasa ringan, bahwa tanamkan dalam diri kita bahwa menulis itu adalah sesuatu kegiatan yang menyembuhkan ya, yang membuat sehat kita gitu, sang penulisnya. Jadi ketika hal itu kita sadari, jadi menulis itu seperti mengobati sesuatu gitu ya, ringan-ringan saja gitu ya, lancar gitu. Oke, saya kira itu tip yang menurut saya luar biasa dari Pak almarhum Pak Hernowo. Ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan. Jadi tadi yang terakhir adalah menganggap bahwa menulis itu adalah menyembuhkan. Terus yang ketiga tadi adalah menulis itu adalah proses menjadi dan berkembang. Dan yang kedua tadi menulis yang menggigit itu biar lancar ketika menulisnya adalah memakai kata ganti orang pertama itu saya ketika menulisnya, sehingga kehadiran sang penulisnya di situ akan terasa, sehingga ide-ide sang penulisnya akan tercurahkan dengan baik gitu. Dan yang tadi yang pertama adalah menulis itu adalah sesungguhnya adalah membebaskan diri. Jadi tulis apa yang ada di dalam pikiran kita, bukan memikirkan apa yang akan kita tulis gitu. Saya kira itu 4 hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bagaimana menulis itu adalah proses menjadi dan berkembang. Semoga kajian kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe biar kajian kita ini terus berkembang dan bermanfaat.
Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.